Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri. Saya ingin berbagi sedikit sharing mengenai penelitian kesehatan jiwa di sekolah yang kami lakukan tahun lalu, yaitu tahun 2019. Jadi tahun lalu kami dari Kementerian Kesehatan itu melakukan studi intervensi kesehatan jiwa di sekolah yang diadakan di 6 sekolah. Jadi 2 sekolah di daerah DKI Jakarta, 2 sekolah di daerah Kota Bogor, dan 2 sekolah di Kabupaten Bogor. Jadi kami melakukan total di 6 sekolah dengan jumlah responden sekitar 900 siswa gitu. Jadi kenapa kami melakukan penelitian kesehatan jiwa di sekolah ini? Karena berdasarkan penelitian sebelumnya banyak masalah kesehatan jiwa ini dimulai pada usia remaja ya, 14-15 tahun ya. Lalu kenapa di sekolah gitu? Karena sekolah merupakan suatu sistem yang established, yang dimana semua siswa berkumpul di situ gitu ya. Jadi memudahkan sekali untuk melaksanakan intervensi. Sudah ada sistemnya gitu ya, udah ada tenaganya, SDM-nya, gurunya sudah ada gitu ya. Tinggal bagaimana cara mendeliver ini ke siswa seperti itu. Dan kalau kita lihat angka remaja di Indonesia ya, 15 sampai 24 tahun ini angkanya besar sekali. Proyeksi dari BPS tahun 2020 ini ada sebanyak 65 juta jiwa atau 24% dari seluruh populasi atau masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi besar ini. Jadi potensial sekali jika dilakukan upaya untuk perbaikan kesehatan jiwanya. Jadi kesehatan jiwa ini juga merupakan salah satu dari penyumbang masalah disabilitas ya, ketidakmampuan dari masyarakat gitu ya. Jadi nggak bisa sekolah, nggak bisa bekerja gitu ya. Ini awalnya paling besar karena masalah kesehatan jiwa gitu. Jadi apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan itu adalah melakukan intervensi atau pemberian materi-materi kesehatan jiwa kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada wakil kepala sekolah, kepada tenaga puskesmas. Kenapa tenaga puskesmas kita libatkan? Karena di puskesmas ini juga sudah ada bagian untuk menangani kesehatan jiwa secara umum ya di masyarakat gitu ya. Ini sudah ada, jadi bagian dari penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa gitu. Lalu juga orang tua juga kami undang untuk mendapatkan materi kesehatan jiwa gitu. Lalu siapa lagi yang kita undang? Ini ada siswanya juga kita jadikan agen ya. Jadi ada peer counselor namanya. Jadi mereka diharapkan bisa menjadi konselor untuk teman-teman mereka sendiri. Mereka yang lebih dekat dengan teman-temannya bisa menjadi jembatan ya untuk mengenali juga awalnya, lalu juga melakukan apa yang perlu dilakukan, atau dia bisa melapor ke guru ada yang bermasalah misalnya seperti itu ya. Pelatihan ini kami lakukan selama 4 hari dengan narasumber psikolog dari UGM ya, dari Center for Public Mental Health ya, lalu juga dari psikiater, lalu juga dari Kemenkes seperti itu. Jadi materi apa yang diajarkan yaitu mental health literacy. Jadi bagaimana mengetahui kesehatan jiwa, mengenali ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang ini mengalami masalah kesehatan jiwa, bagaimana cara mengatasinya, lalu juga diajarkan bagaimana cara memberikan penanganan gitu ya, psychological first aid, juga bagaimana merujuk gitu ya. Jadi mereka diajarkan, lalu juga diajarkan juga bagaimana nanti mendeliver ke siswanya. Siswa ini nanti akan diajari
life skill, bagaimana cara mereka mengenali emosi, bagaimana berespon terhadap emosi, bagaimana mereka mengatasi tekanan teman sebaya, bagaimana mengutarakan uh, keadaannya kepada orang yang lebih mengetahui, kemana dia bisa mencari pertolongan gitu ya, bisa ke guru, bisa ke wali kelas, BK, bahkan juga kita beritahu di puskesmas sekarang ini sudah ada layanan kesehatan jiwanya seperti itu. Jadi ini diharapkan guru, wali kelas, kepala sekolah semua terlibat, atau orang tua mengenali ini dan bisa terlibat secara keseluruhan seperti itu ya. Nah, untuk mengetahui kondisi kesehatan jiwa di sekolahnya, kita juga melakukan ini ya, survei kesehatan jiwa. Jadi mereka mengisi secara online isian dari pertanyaan-pertanyaan kesehatan jiwa. Gitu ya, ada cemas, ada depresi, ada games addiction, ada juga masalah gangguan belajar, ada masalah emosi dan lain-lain. Jadi ini ada pretestnya, lalu ada posttestnya. Apakah intervensi yang dilakukan ini berjalan atau tidak, seperti itu. Dan kami juga melakukan wawancara kualitatif kepada mereka. Dan hasilnya kami lihat setelah kami analisis bahwa memang cemas dan depresi ini sudah lumayan ada angkanya lah ya. Sekitar kalau cemas itu 8-10% ya, di setiap sekolah memang ada berbeda, tapi sekitar 8-10% kecemasan. Lalu depresi ini 8-12% ya, 8-12%. Lalu ada dibully juga 14-19% ya. Lalu ada masalah gangguan belajar juga gitu. Dan dibully ini ternyata bukan hanya dibully dengan teman di sekolah, tapi bisa juga dibully dengan di luar sekolah. Dan ada juga loh, masih ada yang merasa dilakukan kekerasan oleh orang tua, lalu juga oleh guru, ada masalah komunikasi dengan orang tua. Jadi mereka ada yang sampai sebulan terakhir tidak berbicara dengan orang tua gitu ya. Jadi ini masalah yang kita tangkap di penelitian ini gitu. Lalu bagaimana penanganannya, kita ingin mengetahui juga. Nah, ini dari kualitatif ya. Jadi selama ini yang menangani ini lebih banyak dari guru BK ya, tentu saja, karena memang guru BK ini adalah leadnya kalau masalah di masalah kesehatan jiwa, masalah jiwa ya, gitu. Nah, namun sayangnya setelah kita bertanya ke para guru BK ini ya, guru, wali kelas, guru BK, kepala sekolah, kesehatan jiwa ini mereka belum banyak mengetahui gitu ya, baru mengetahui gitu ya. Mereka tahu sih ciri-cirinya, misalnya anak yang diam, anak yang gak aktif gitu ya, itu kayaknya ada bermasalah gitu ya. Tapi apa sih masalahnya, lalu bagaimana cara penanganannya, lalu di mana kalau misalnya kita nggak bisa menangani itu dirujuk, itu tidak tahu secara garis besar ya gitu. Jadi mereka selama ini juga ada ada masalah di situ. Kenapa? Karena mereka nggak diajarkan katanya, dan dari puskesmas yang terdekat juga nggak ada sosialisasi, dari kesehatan nggak ada sosialisasi, dari yang lain juga nggak ada sosialisasi masalah ini gitu ya. Dari Diknas apalagi, Diknas itu hanya ada mengenai masalah gangguan belajar, makanya Diknas hanya melakukan sekolah inklusi ya, sekolah inklusi bagi yang mengalami masalah gangguan belajar gitu. Tapi bagusnya adalah beberapa anak yang skizofrenia atau anak yang bermasalah masalah kesehatan jiwa ya, ini bisa masuk melalui jalur inklusi ini gitu. Jadi masih bisa bersekolah, melanjutkan sekolah, jadi sudah lebih baik lah gitu ya. Nah, hambatannya dalam melaksanakan kesehatan jiwa di sekolah ini apa? Tadi yang pertama sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia BK ini minim sekali pengetahuan mengenai kesehatan jiwa gitu ya. Bagaimana mengenali, lalu melakukan tindakan, lalu merujuk gitu. Mereka
tidak mengetahui bagaimana caranya merujuk gitu, atau tidak tahu tempat kemana mereka bisa merujuk seperti itu. Mereka tidak tahu kalau puskesmas itu ada layanan kesehatan jiwa seperti ini. Lalu tantangan yang selanjutnya adalah dari keluarga ya. Keluarga ini juga menganggap kalau masalah kesehatan jiwa itu urusan pribadi gitu ya, masalah pribadi yang mereka anggap itu tidak untuk dibicarakan, tidak untuk diketahui oleh orang banyak. Lalu juga mereka nggak mau kalau anaknya nanti ada sesi konseling nggak sekolah, lalu ditanya kenapa, karena konseling masalah kesehatan jiwa, oh nanti ini jadi stigma buat anaknya gitu ya. Lalu juga masalah biaya dana, tentu saja ini masalah klise tapi memang begitu adanya gitu ya. Jadi untuk konseling, merujuk, ini guru tidak ada dana khusus gitu ya. Jadi selama ini mereka pakai dana pribadi gitu ya, karena butuh transport ke puskesmas. Lalu kalau puskesmas tidak bisa melayani, itu pindah ke rumah sakit yang ada psikiaternya dan itu jauh banget. Jadi kalau kayak di Kabupaten Bogor, di sekolah di SMA 1 Cijeruk itu harus ke Ciawi gitu ya, dan itu harus melewati tol gitu ya. Nah itu nggak nggak mudah dan nggak murah gitu. Nah selanjutnya itu dana, dan sesi-sesi konseling juga kan perlu beberapa kali, dan ini memerlukan juga biaya yang cukup besar gitu ya, dan kebanyakan mereka adalah tidak mampu gitu ya. Kalau di Kabupaten Bogor, Kota Bogor ini kebanyakan masalah dana ya, kecuali kalau Jakarta masalahnya adalah awareness dari orang tua, walaupun fasilitas sudah ada ya, tapi mereka merasa tidak memerlukan gitu. Tuh. Lalu kendala yang selanjutnya adalah psikolog atau psikiater atau pelayanan kesehatan itu lokasinya lumayan jauh gitu, lumayan jauh. Mereka juga nggak, kalau yang dekat ini puskesmas ya, yang puskesmas ini tidak cukup pede untuk melakukan terapi ya. Mereka hanya screening gitu, melakukan yang ringan, misalnya ada masalah kecemasan atau depresi ringan gitu ya. Nah kalau udah depresi berat, ingin bunuh diri, mereka harus merujuk. Nah ini rumah sakit rujukan lokasinya jauh ya. Kalau di Kota Bogor hanya di Rumah Sakit Marzuki Mahdi, dan kalau di Kabupaten Bogor hanya di Ciawi gitu. Dan itu kan takes time dan takes money banget gitu. Lalu yang selanjutnya adalah yang paling penting, ini adalah willingness ya, willingness dari sekolah untuk melakukan promosi kesehatan jiwa atau merujuk ya. Ini memang jadi PR gitu. Karena apa? Mereka bebannya sudah luar biasa berat ya. Mereka sudah banyak banget, kurikulum kita nih sangat berat ya. Jadi dianggapnya memang itu menambah pekerjaan gitu. Jadi selama ini ketika ada masalah kesehatan jiwa itu diserahkan kepada keluarganya masing-masing gitu. Dan pada akhirnya keluarga ini jika tidak bisa menangani, misalnya tidak punya dana atau tidak punya link ke fasilitas kesehatan atau psikolog atau psikiater, maka anaknya akan berhenti sekolah seperti itu. Itu memang yang sangat menyedihkan ya. Lalu gimana sih ke depannya, apa yang diperlukan sebenarnya? Yang diperlukan ini banyak ya, dari kami sendiri ya ini mungkin upayanya tuh nggak setahun 2 tahun ya, adanya kebijakan bahwa antara sekolah dan kesehatan itu bergabung. Jadi kalau sekarang masih pisah kebijakannya. Jadi gimana sekolah ini bisa memberikan rujukan jika ada siswa yang bermasalah, lalu puskesmas ini bisa menerima gitu, bisa menerima ibaratnya estafetnya seperti itu. Jadi bisa menerima, menangani gitu ya. Ini jadi perlu payung hukumnya, dan memang ini kalau udah masalah payung hukum, wah lumayan banget ya effortnya. Lalu selanjutnya apa ya,
yang bisa dilakukan ya promosi terus-menerus bahwa masalah kesehatan jiwa ini di sekolah itu penting banget gitu ya, diketahui, dipahami gitu ya. Jadi kedepannya ini bisa setidaknya anak-anak ini memiliki pengetahuan jika mereka merasa cemas, bisa merasa sedih gitu ya, atau dibully, mereka bisa pergi kemana gitu. Mereka punya ketahanan juga bagaimana cara mengatasinya gitu. Yang selanjutnya lagi memang antara kurikulum BK ya terutama ini mengenai mental health ini katanya cuma diajarkan satu kali. Jadi ini memang kurang banget ya. Padahal sekarang masalah kesehatan jiwa ini semakin banyak, semakin merebak lah. Apalagi gadget, nanti dampaknya gadget ini ke masalah kesulitan belajar gitu ya. Ini juga belum diantisipasi oleh kurikulum BK. Dan kedepannya yang paling penting kalau ada Mbak dan Mas di sini yang psikolog ya, diupayakan tengok-tengok sekolah terdekatnya ya, dan mau berkontribusi di sekolah atau juga mau berkontribusi di puskesmas gitu. Karena apa? Ini banyak banget sekarang masalah yang dihadapi oleh masyarakat gitu ya, dan peran teman-teman psikolog atau sarjana psikologi untuk di daerah ini sangat besar banget peluangnya. Jadi semoga kedepannya nih teman-teman nih bisa termotivasi untuk berkontribusi di masyarakat, terutama kesehatan secara umum di masyarakat ya, kesehatan jiwanya terutama ya, segitu aja sharing dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dari saya, mungkin agak belibet-belibet ya. Ini pertama kali saya take untuk sharing melalui video ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.